Nama Triswaka dan Zinedine Zidane bolak-balik masuk pemberitaan dalam seminggu terakhir. Gara-garanya adalah video parodi Andika Mahesa, vokalis Kangen Band, yang dinilai sebagai sebuah ledekan. Triswaka dan Zidane bukannya tak bergerak untuk memadamkan api di jagat maya. Yang disebut pertama sudah menyuarakan permintaan maaf di media sosialnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Sementara di kanal Uya Kuya TV, beberapa hari lalu, Zidane akhirnya menangis setelah disambungkan video call dengan Andika Kangen Band. Halo Tri. Tri, assalamualaikum. Saya Tri. Ada apa di luar? Orang abang jawab terus chat ge. Kok bingung sih? Bingung kenapa? Dia mengaku bersalah dan tergugu-gugu. Saya sampai kena mental, ujarnya, berhari-hari nggak bisa tidur dan muntah-muntah. Saya minta maaf, Bang Andika, katanya berulang kali menyeka air mata. Lalu dia memohon kepada netizen, nggak apa-apa saya dibully, saya salah. Tapi tolong jangan bully keluarga saya, katanya memelas. Konon jumlah follower Instagramnya anjlok 80% dalam hitungan hari. Dari 5 juta lebih, kini menjadi hanya 1 jutaan. Kena mental. Ini istilah gaul yang merupakan padanan bebas dari mental breakdown. Awalnya digunakan untuk menyebut pemain game online yang mendadak ngambek dan mogok bermain ketika melihat tak punya kesempatan menang. Kini istilah itu berlaku umum untuk situasi di bawah tekanan keras yang membuat rasa percaya diri ambrol. Serangan warganet terhadap Tri lain lagi. Entah siapa yang memulai mendadak muncul daftar ridersnya sebagai artis, dari honor tampil 1 jam 50 juta rupiah sampai kebutuhan spesifik dan makanan tertentu yang harus ada di kamar hotelnya. Masalahnya adalah, riders Tri itu juga dibarengi dengan bocornya riders sejumlah grup besar lainnya yang, menurut netizen, lebih masuk akal dan tidak aji mumpung seperti permintaan spesifik Tri yang dianggap belagu dan songong. Efek domino terus berlanjut dengan munculnya video lain yang menampakkan Tri dan Zidane di sebuah acara dengan gaya menirukan anak berkebutuhan khusus. Badai kecaman kembali menggulung mereka berdua hingga Zidane harus membuat penjelasan berbeda kepada publik, khususnya kepada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam penjelasan cukup panjang, intinya mereka sama sekali tak sedang menghina selain aksi spontan Coolbet yang juga sedang viral. Saya bahkan tak tahu siapa yang menciptakan Coolbet selain mengikuti saja gaya itu, tulis Zidane. Apa itu Coolbet? Bagi Anda yang dunia kesehariannya hanya memeloti berita larangan ekspor CPO, jadwal balapan Formula E atau pergerakan harga mata uang kripto, Coolbet adalah bahasa asing dari dunia lain yang tak kalah memusingkan dari bahasa Aurebes dan Galactic Basic yang digunakan tokoh-tokoh dalam Star Wars. Sebab, Coolbet tak akan Anda temukan di kamus atau thesaurus manapun. Coolbet lengkapnya, Coolbet Syndrome, adalah bahasa oplosan lokal dari cool, dan bet, banget, ekspresi bahasa gaul milenial. Jadi Coolbet adalah cool banget. Kenapa harus ada sindrom? Ini untuk menunjukkan ciri-ciri seseorang yang tadinya sedang sibuk melakukan satu kegiatan, mendadak berubah bersikap, sok cool banget, seperti langsung pasang gaya seperti peragawan atau peragawati. Perubahan drastis dari kondisi serius menjadi cool banget, itu yang disebut Coolbet. Coolbet Syndrome, ini punya saudara kandung yang disebut Pargoy Syndrome. Ya Tuhan, ini apa lagi? Sih, Pargoy adalah partai goyang. Mereka yang terkena sindrom ini mengalami transformasi misterius dari melakukan kegiatan apapun langsung, dalam sekejap, joget-joget.
Jadi, kalau Anda melihat sebuah mobil yang melaju di jalan tol mendadak menepi lalu sang pengemudi terlihat joget-joget seperti kerasukan roh halus jalan tol. Nah, itu salah satu contoh sindrom Pargoy. Kembali ke permasalahan Tri dan Zidane. Damage has been done. Keduanya bukan hanya mendulang badai amarah netizen, melainkan juga menjalani poin terakhir, cancel culture atau budaya pembatalan. Budaya penolakan, sebuah bentuk ekskomunikasi yang ditunjukkan melalui pembatalan kontrak-kontrak mereka yang dilakukan klien. Salah satunya oleh pemerintah daerah Sragen yang mengundang keduanya sebagai pengisi acara HUT ke-276 kota itu yang jatuh di bulan Mei. Santer beredar kabar di media sosial bahwa slot tampil Tri dan Zidane justru akan digantikan Kangen Band. Cancel culture juga terlihat dalam bentuk respons publik terhadap kafe Menoewa Kopi milik Tri Suaka di Sleman, Yogyakarta. Kafe yang namanya terinspirasi judul lagu Menua Bersamamu tersebut sebelumnya selalu ramai dipenuhi anak muda nongkrong, kini pemandangan di tempat itu lebih banyak bangku kosong melompong. Dalam konteks ini, cancel culture adalah sebuah boikot massal. Segala kisruh ini terjadi akibat kegagalan, atau lebih tepatnya pada kebelumpahaman, Tri dan Zidane terhadap makna-makna dalam interaksionisme simbolis. Bumi kita satu tetapi dunia kita banyak. Dari industri hiburan bisa dipetik pelajaran bahwa memahami semesta simbol sebuah dunia profesi adalah sebuah kewajiban. Di sisi lain, netizen sebaiknya juga mengontrol komentar mereka agar tak berlebihan. Apalagi kita sedang di hari-hari terakhir Ramadan. Memahami dan memaafkan kesalahan adalah buah setelah siam dan qiyam selama sebulan. Jangan biarkan hasil ibadah istimewa ini dihancurkan emosi dan marah berkepanjangan.